makasih. Rempah-rempah masuk dalam atau nancep ya istilahnya dalam pengetahuan masyarakat Jawa itu akhirnya sampai buktinya itu jadikan toponim. Misalkan ada Toponim adalah asal-usul daerah, nama Baik. tempat Ya. itu. Saya kasihkan contoh jetis. Jetis itu sebenarnya siung bawang. Oh, dari nama bumbu dapur ya? Iya, bumbu dapur. Oke. Pertama itu, kedua Tegal Kuniran, kunir. Oke. Nah, kemudian di Jogja ada kampung Ngasem, pasar Ngasem, Asam. Asam Jawa. Ya. Oke. Kemudian di Semarang Asam Arang, ling arang-arang, ling jarang-jarang gitu. Oh. Jadi kedekatan masyarakat Jawa dengan bumbu rempah ini bukan hanya masuk dalam lingkaran kuliner, tapi sudah dalam realitas kesehariannya sampai Ya. jadikan nama kampung tadi. Gitu. Ya. Pertama itu, kedua rempah-rempah sebagai harta karun juga diselamatkan dengan judul jenis masakan. Misalkan saya kemarin ambil dalam koleksi saya layang panuntun bab olah-olah kanggo para wanita. Ini ditulis 1936. Jumlahnya 40 halaman. Dan kondisinya masih baik ya, Mas? Masih baik. Kebetulan saya sering open ya, memelihara semacam ini. Itu masih ejaan lama mestinya? Ejaan lama dan berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa. Nah, ini di sini disebutkan ada masakan kelan kuncen. Nah, jadi masak kunci ya. Jadi kunci itu bagian dari rempah-rempah. Itu. Kemudian ada kelan asem. Ya. Nah, kemudian ada asem-asem. Gitu. Ya. Padahal ini kalau asem itu kan jelas bahannya utama kan terong itu, kok jangan terong langsung gitu. Nah, ini menurut saya sebuah dialog kebudayaan masyarakat Jawa yang ada di dapur gitu. Nah, kalau kita melongok ke dapur, misalkan dapur istana lah, di Solo itu ada Kasunanan itu ada beberapa jenis dapur, sekolanggen, pawon ageng, koken, itu baru masakan. Kemudian ada dapur minuman juga gitu. Nah, di situ juga sering dipakai oleh abdi dalam Purwokanti, abdi dalam yang menyiapkan bahan-bahan untuk memanjakan raja gitu. Baik. Nah, jadi di sini rempah-rempah bukan hanya hidup di sekitar Wong Cilik, tapi melintas juga di kawasan bangsawan gitu. Baik. Kita tidak bisa melepaskan dalam konteks interaksi budaya, misalkan dengan adanya kebudayaan Eropa yang datang juga ke Jawa, mereka berkontribusi karena apa? Mereka mempunyai budaya gaya hidup makan ya, gitu. Makan yang sangat kuat dan rempah-rempah mereka gunakan paling gampang. Misalkan kita ke Tangmangu itu di daerah villa-villa mereka pada periode kolonial mereka juga main ke sana dan itu mereka akhirnya masak sop gitu. Dan masyarakat di sana menyediakan itu. Dan jamuan makan ini menjadi kesempatan istimewa sejatinya ya untuk mengenal daerah setempat begitu. Sekaligus juga sebagai pamer status sosial. Semakin makanannya beragam, semakin komplit, mewah, semakin elaborate, menentukan strata sosial seseorang. Benar. Oke. Gitu. Saat itu kita sudah ada keraton dan lain-lainnya begitu, Mas. Bagaimana pembedaan antara kuliner rakyat dan kuliner untuk royal family begitu? Ya paling gampang kita bisa cek dalam serat Centini. Misalkan dengan cerita Cebulang, dia berkeliling Pulau Jawa, terus mampir ke rumahnya kepala desa, gitu disajikan dengan aneka macam makanan rakyat juga gitu. Jadi misalkan seperti gudeg lah. Gudeg itu ternyata juga ada di Wonogiri, di Sukoharjo, bukan hanya di Jogja dengan data serat Centini tadi. Jadi menurut saya ini kekuatan rempah-rempah ini mampu mendobrak sekat sosial gitu. Gitu. Pertama itu, kedua bahkan ada cerita menarik Pakubono X yang disebut sebagai kaisar Jawa itu ada kebiasaan sehari-hari itu setelah makan itu cuci mulutnya bukan semangka, pisang seperti kita. Bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan, tapi dengan ada istilah gilutan. Gilutan itu adalah jahe yang diiris-iris, ada kencurnya, ada asemnya untuk ya dimakan gitu. Itu benar-benar dari rempah langsung. Itu jadi tidak pun direbus atau apa gitu untuk langsung jadi diiris-iris kecil-kecil gitu. Jadi minuman segar bukan ya, memang langsung rempahnya. Langsung pada diolesi di bibir kayak apa gitu. Saya baru tahu rempah bisa di dessert ya, tapi rempah murni yang belum diolah. Baik, kita harus jeda dulu. Saudara tetap bersama kami di Ranah Publik. Perbincangan segera berlanjut sesaat lagi. Mas. Ya, kita bisa melihat catatan utusan VOC ya ketika mereka berkunjung ke
Mataram Islam di sana ada ditemukan misalkan Kembul Bujono itu. Jadi pesta makan besar itu, dan itu melibatkan para abdi dalam juga gitu. Nah, ini kita bisa merentangkan waktu bahwa gastronomi ini cukup hidup di wilayah keraton. Bahkan tadi yang saya sebutkan, keraton itu menyiapkan pawon khusus untuk tamu-tamu asing gitu. Bahkan dalam catatan Dapur kolonial khusus lah ya. itu koki orang Eropa ada di keraton. Karena apa? Karena ya memang ingin memanjakan tamu-tamu asing gitu. Karena bagaimanapun misi politik itu akan lancar, akan mulus, lobby-lobbynya lewat Melalui pendekatan kuliner malah ya. pasti di meja makan Ya, gitu. ya. Nah. Baik, kalau kita tarik benang merahnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Mas Heri, apa yang menjadi relevansi utama dari rempah-rempah kita, kuliner kita zaman dulu, yang kemudian menginspirasi kuliner saat ini, Mas? Sebenarnya ada harta karun yang paling besar adalah kalau saya menyebut itu pengetahuannya, pengetahuan menanam, pengetahuan merawat. Jadi bukan rempah-rempahnya, karena itu tapi malah budidayanya. Budidayanya. Kalau itu hancur, pengetahuan hancur, tidak kita dongengkan seperti ini, anak turun kita generasi mendatang nggak akan tahu. Justru atau malah, mungkin rempah yang impor, takutnya kan gitu. Atau mungkin rempah yang tidak populer bisa punah karena tidak dibudidaya. Iya, gitu. Jadi dan pemahaman masyarakat Jawa saat itu dengan rempah-rempah itu sedulur sinorowedi, seperti sahabat lah gitu. Nganggo ya sak cukupe aja gitu. Kalau orang-orang Eropa yang dulu dengan spirit jalur rempah itu kan pulaan gitu, memborong sebanyak-banyaknya. Kalau kita ya nggak sak madyo wae kan gitu. Nah. Tapi sudah ada Anda melihat upaya pelestarian rempah-rempah kita saat ini, Mas. Utamanya yang sangat khas dengan satu daerah dan mulai jarang ditemukan begitu. Padahal mungkin manfaatnya dan secara taste begitu luar biasa. Ada ya dalam beberapa liputan di majalah Trubus, saya kebetulan ngikuti itu beberapa wilayah terutama di daerah pegunungan itu banyak menanam itu. Gitu. Nah, ini menurut saya sebuah upaya untuk pelestarian dan juga menyelamatkan kuliner di meja makan gitu. Karena kalau kita melongok dapur itu pengetahuannya sangat banyak sekali, terutama dalam pengetahuan penggunaan rempah tadi. Gitu. Baik, berarti cagar budaya kita tak hanya candi-candi seperti Banyu Nibo di belakang kita, Mas, tapi juga rempah-rempah ya. Kalau saya sebagai pengajar sejarah pernah beberapa kali itu ngajak teman-teman belusukan ke dapur keraton gitu. Kalau Mas sendiri suka sering makan dari warung ke warung kan, Mas? Saya sering itu pengalaman paling otentik kalau saya pikir untuk tahu masakan rakyat. Bener. Jadi saya punya hobi keplak ilat ya, jadi sering jajan hobi apa itu gitu. Mohon diulangi, Mas? Keplak ilat, keplak membanting lidah. Oke, gitu. Membanting lidah. Yang... Nanti saya coba banting juga. Kalau Jogja itu kan tipikalnya pawon anget sering memasak gitu. Kalau Solo itu keplak ilat sering jajan keluar masuk warung. Nah, ini bercerita tentang pengalaman komunitas kami itu pernah melakukan jelajah dari dapur keraton. Nah, itu kokinya keraton disuruh masak. Jadi masakan yang untuk sesaji juga untuk makanan keseharian. Nah, dari situ peserta seneng banget gitu, merasa bukan hanya icip-icip tapi ini ya makanan raja seperti ini. Nah, itu justru ada pewarisan pengetahuan gitu. Jadi bukan hanya kesempatan mengicip-icip yang enak tadi gitu. Dan itu tak lagi menjadi kuliner eksklusif ya, Mas. Semua khalayak bisa menikmatinya. Oke. Apa yang bisa dilakukan sekarang, Mas, untuk memastikan generasi muda perlahan tapi pasti kembali mengapresiasi kuliner asli kita, kuliner original dengan rempah-rempah Indonesia? Ya, paling tidak kita jangan sampai terjebak nonton TV lomba koki itu hari itu. Karena itu tapi tidak praktek. Ibu-ibu sering, bahkan ibu saya tuh nonton terus gitu, tapi nggak praktek. Atau yang bikin acara asing itu masaknya juga harus masakan Indonesia agar menginspirasi juga kan. Bener, gitu, nggak kayak gitu loh, tapi kok nggak praktek itu persoalannya itu. Entah itu kokinya karena ganteng apa nggak tahu. Gitu. Karena itu, Mas, karena itu memang.